Oke teman-teman, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, hari ini kita akan bahas gimana sih caranya dari kita melakukan pitching atau penjualan ke nasabah yang akhirnya berujung dengan closing. Teman-teman ngomongin tentang penjualan kepada nasabah, erat kaitannya dengan 3 topik. Yang pertama, gimana sih caranya kita bisa membangun awareness atau kesadaran untuk nasabahnya. Yang kedua, nantinya kita akan masuk ke fase gimana caranya kita melakukan penjelasan produk untuk nasabah. Dan yang ketiga, gimana sih akhirnya kita bisa melakukan trial closing atau penjualan secara powerful sehingga nasabah akhirnya yakin untuk membeli produknya. Teman-teman, kita masuk ke fase yang pertama. Di fase pembangunan awareness, objektifnya adalah 2. Gimana sih caranya kita bisa membangun trust atau kepercayaan dengan nasabah? Dan juga gimana kita bisa menemukan relevansi antara produk yang mau kita jual dengan keadaan nasabahnya. Teman-teman, kalau ngomongin spesifik dengan penjualan industri insurance, sebenarnya kalau pembangunan relevansi terkait dengan 2 hal. Yang pertama, gimana caranya kita bisa tahu tentang keadaan keuangannya. Dan yang kedua juga penting adanya kita bisa mulai mempelajari atau mencari tahu tentang background dan kesadaran dia dengan asuransi. Teman-teman, objektif dari pembangunan awareness adalah 1. Penjualan industri insurance bukan cuma tentang penjualan produk. Tapi gimana sih kita bisa menyadarkan, membangun kesadaran nasabah kalau asuransi itu tugasnya untuk menjaga aset. Jadi kita tidak kehilangan apa yang kita bangun dari masa kita muda sampai masa kita prima. Teman-teman, masuk kedua di penjelasan produk, kayaknya alangkah baiknya saya menggunakan suatu ilustrasi. Teman-teman anggap saja orangnya namanya Kevin, gitu ya. Teman-teman anggap aja Kevin ini dulu semasa kecilnya dia masuk dalam keadaan di mana papa mamanya pernah sakit dan di keadaan tersebut ternyata keluarganya nggak punya asuransi. Teman-teman ngomongin tentang penjualan produk insurance, industri asuransi punya produk dibagi menjadi 3 piramida. Di piramida paling bawah itu namanya industri asuransi kesehatan. Teman-teman di asuransi kesehatan, konsepnya itu sama seperti BPJS. Jadi gimana caranya kita bisa masuk ke rumah sakit dan kita tinggal terima beres dan dibayarin hingga tagihan rumah sakit kita nggak makan saldo tabungan. Teman-teman, BPJS ini biasanya kalau kita analogiin itu sama kayak kita bayar kartu kredit. Jadi kita bayar sesuatu dalam bentuk bulanan atau tahunan, tapi begitu kita masuk ke rumah sakit, sesimpel kasih aja produknya atau kartunya, dan semuanya tinggal terima beres. Teman-teman, industri asuransi, produk asuransi di tier yang kedua, di piramida kedua, kita punya asuransi sakit kritis atau critical illness. Teman-teman, asuransi kritis ini banyak orang mispersepsi di luar sana. Jadi kalau tadi contohlah anggapannya si Kevin, anggaplah si Kevin papanya kena sakit stroke misalnya. Waktu papanya kena sakit stroke, yang bayarin rumah sakitnya itu asuransi kesehatannya, yang tadi yang seperti BPJS. Tapi kan kita perlu mikir lebih panjang. Waktu orang terkena sakit kritis atau sakit stroke, udah pasti pengganti penghasilannya nggak ada. Udah pasti papanya Kevin nggak bisa bekerja, sedangkan kebutuhan hidupnya tetap perlu berlanjut. Nah, di sini perannya piramida asuransi yang kedua, namanya asuransi sakit kritis. Dengan analogi waktu amit-amit nasabahnya terkena sakit kritis, akan ada turun sejumlah uang yang bertujuan untuk mengganti penghasilan selama pencari nafkahnya tidak bisa bekerja. Dan teman-teman, di piramida puncaknya asuransi itu namanya asuransi warisan, asuransi jiwa yang biasanya kita kenal. Jadi teman-teman, sesimpel gimana caranya kita memutuskan waktu seseorang terkena penyakit, masalah keuangannya nggak kebawa ke keturunannya. Benar-benar purely cuman seperti warisan, begitu orang tuanya meninggal, anaknya nggak kena efek domino dari uang dan juga keadaan keuangannya. Teman-teman, yang namanya piramida asuransi, izinkanlah saya untuk mengingatkan, piramida perlu dibangun dari paling bawah. Jadi alangkah baiknya kita penuhin, kita punya dulu asuransi kesehatan, baru kita punya asuransi sakit kritis, baru kita punya asuransi jiwa. Dalam kondisi Kevin, kalau misalnya papanya dulu punya asuransi kesehatan, udah pasti tabungannya nggak ada yang kepake sama sekali. Atau bahkan banyak orang di luar sana sampai jual asetnya waktu misalnya nggak bisa bayar rumah sakit. Dan kalau misalnya papanya Kevin lagi sakit, bahkan Kevin bisa terancam untuk putus sekolah kalau misalnya asuransi sakit kritisnya nggak ada. Jadi nggak ada pengganti penghasilan yang cair untuk menggantikan uang yang dibutuhkan untuk Kevin bersekolah. Teman-teman, dalam kasus ini anggap aja papanya Kevin meninggal. Kalau misalnya kita bayangin bareng-bareng, udah asuransi kesehatannya nggak ada, keluarin tabungan, asuransi sakit kritisnya nggak ada, Kevin sampai putus sekolah, dan akhirnya asuransi jiwanya nggak ada, kita perlu kebayangin seberapa banyak efek yang dibawa dari cuman sesimpel sakit sampai ke keturunan ke bawahnya. Teman-teman, di fase yang ketiga setelah kita sudah membangun awareness dan juga penjualan produk, alangkah pentingnya untuk kita melakukan trial closing atau penutupan dari penjualan produk yang juga kuat. Teman-teman, kalau kita jadi Kevin, akhirnya Kevin juga memilih antara 2 hal. Yang pertama, melakukan sesuatu. Sesimpel cuman ngambil langkah kecil untuk ngambil asuransi dana darurat, biar keadaan keuangan keluarganya ke depannya nggak kena apapun. Atau yang kedua, kehilangan segala sesuatunya. Kevin sudah bekerja dari waktu kecil sampai dia mulai menikah dan akhirnya punya anak,
Masa iya sih ada orang di luar sana yang mau kerja dengan tujuan untuk kehilangan apa yang dia cari? Jadi teman-teman, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata kalau penjualan produk itu yang paling penting bukan gimana caranya kita menjelaskan produknya secara detail doang. Tapi gimana caranya sih kita bisa membangun awareness atau kesadaran dari calon nasabah kita sampai akhirnya mau membeli produk yang relevan dengan keadaan aslinya. Teman-teman, dari sini saya ulang kita bisa mendapatkan 3 hal. Yang pertama, penjualan produk itu erat kaitannya dengan kita membangun awareness atau kesadaran nasabah. Yang kedua, gimana sih akhirnya kita bisa menjual produknya dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi sehingga nasabah menjadi lebih paham. Dan yang ketiga, gimana akhirnya kita bisa bukan cuma menjual dengan paksaan, tapi kita juga bisa menjual melalui hati.